kita akan mengunjungi kedai yang mana? Yang sangat fenomenal dan legendaris sebenarnya kalau Iya. di mahasiswa ya. Oh benar ya. jadi Untuk mahasiswa legendaris ini. banyak banyak. customernya itu mahasiswa daerah sini. Foto loba foto. Oke. Ada tanda tangan Lionel Messi, gerobak Jenggo. Mari berjayakan kopi Indonesia. Sukses. Oke baik, kita sudah berada di sesi Paling intim. ngobrol-ngobrol ya. Sesi paling intim. Sesi paling intim bersama si owner ini, begundal ini ya. Tadi potong kue udah. Nah, Kita mau ngobrol-ngobrol nih. ya gimana ini bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Mau memperkenalkan diri satu-satu enggak? Enggak. Enggak. Pasti. Pasti. Makasih. Paling hese. Aduh. Biar Abdul. Ya. Thank you Hem. Karena mereka tidak mau ngomong sesuatu, saya perkenalkan. Ini ada Aryan. Rian Hey. apa? Rian Jenggo. Ryan Jingomen. Ada Mang Wendy, ya. Nah, ini. Arif Ada Budiawan. Yang absen di Silaturahmi Kopi ternyata Selama ini ya. ya. Iya, taunya dia tuh punya kedai. Astagfirullahaladzim. Nah, yang itu yang sekarang pelontos, aduh. Ya. Ada Mang Kiki, ada Mang Pergan juga. Nah, ini yang suka ngumpet dari tadi adalah Ya. Mang Ajo. Yang paling muda. Paling bijaksana. Cicalengka punya. Anjay. Oke, lanjut. Mang Ajo. Jadi kieu bapak-bapak ya begini nih. Cik caritakeun kumaha sejarahna ya. Jadi kita pengen tahu nih sejarahnya Kopi Jenggo dari awal ngerintis sampai jadinya sampai sekarang ada berapa di Jenggo teh? nya kumaha lah mimitina gitu. Ya. Apakah heureuy heula gitu. Dilaheun ieu mah. Diskusi. Dirangkum. Jangan jadi 9 tahun kita nyeritain 9 tahun. 8 tahun Jadi 18 tahun kayak orang gitu. Di 18 tahun. Ih ngalokan murah. Ya gitu udah tadi gitu. Sok, silakan ayo. Mau siapa nih yang ya? Bade Mang Wene Aryan sa. Siap, nanti kita tukar-tukaran mic aja. Oke, Karena oke. orangnya banyak nih berenam, aduh. Kalangan itu orang ya. Jeblos nih. Katakan dia. Ya, jadi teman-teman sekarang kita lagi di Jenggo Monumen ya. Salah satu unit Jenggo. Bukan salah satu, udah satu-satunya. Ini unit Jenggo yang pertama ya, cikal bakalnya unit Jenggo yang pertama 2011. Jadi ini saya sekalian cerita aja langsung ya. Iya, langsung cerita. Dari konsep Ya. Betul. apa? Konsep produk. Ya. Jadi gini, nanti teman-teman semua dari kita di Jenggo juga bakalan sharing, bakalan cerita ke teman-teman semuanya. Kalau untuk ini ya, saya ceritain sejarah singkat Endik ya. Iya, histori Sejarah singkat aja. Jadi berawal waktu itu ya. Berawal. Ini aja apa? Dasarnya. Jadi memang kita di tim Jenggo nih, di keluarga besar tim Jenggonya sendiri. Di tim keluarga besar Jenggonya sendiri. Memang beberapa dari kita dan dominan dari kita itu memang sudah bergerak di inilah istilahnya, sudah mulai belajar dunia perkopian jauh sebelum Jenggo buka, jauh sebelum si Jenggonya itu buka sendiri 2011. Sebelum 2011. Betul, lumayan lama lah, maksudnya mundur ke belakangnya. Nah, jadi intinya prinsipnya ceritanya dulu kita beberapa orang di sini ya, saya, Mang Ajo sama Aryan Ya. itu kerja di satu perusahaan yang gerak di bidang kopi selama beberapa tahun. Malah alhamdulillah sampai hari ini Ayan masih ya, masih
Itu tuh masih berdinas. Masih berdinas. Betul. Nah, dari basic itu akhirnya terciptalah ide. Idenya itu sebenarnya sederhana, yaitu ide ingin resign. Bukan ide ingin belum. Bukan bisnis ya pertamanya. Bukan resign, maksudnya ide untuk mandiri sebenarnya. Ide untuk mandiri karena sampai hari ini sebenarnya saya, Mang Ajo, kita masih sangat mencintai pekerjaan itu gitu. Ya. Sangat mencintai pekerjaan itu waktu pada saat itu ya, sampai cukup lama lah. Nah, waktu itu ada niatan untuk bisa pengen sambil usaha waktu itu. Ya, banyak lah beberapa usaha yang pernah kita coba juga dan akhirnya emang gagal ya. Bukan gagal sih, jadi tidak tepat lah. Tidak tepat, tidak berkembang. Oh, Anda tidak cocok di air gitu ya? Tidak cocok di air. Tapi ke air juga sih ujung-ujungnya kopi. Air kopi ya. Nah, dari situlah mulai tercipta ide-ide, pemikiran-pemikiran ngehayal sebenarnya, emang ngehayal pengen punya warung kopi. Makanya waktu itu bertahap kita bangun satu persatu sampai akhirnya jadilah si Gerobak Kopi Jenggo ini. Ya, prosesnya cukup panjang banget kalau diceritain. Oh, berdirinya Betul. dibuka di sini tuh panjang banget itu prosesnya gitu. Jadi inilah beberapa tahapan. Kalau diambil rangkumannya itu sekitar, kan kita buka 2011 September. Ya. Itu persiapannya itu kurang lebih sekitar 6 bulan ke belakang lah. 6 bulan ke belakang. Betul, persiapannya. Nah, persiapannya dalam arti kita juga nyantai emang aja ya. Nyantai, beli alatnya segala macem sampai tank 2011 September tanggal 10 kita buka gitu. Waktu itu Mang Kiki juga udah sempat bantuin, terlibat sangat jauh. Ya. Kalau Mang Kiki asalnya dari mana itu Mang Kiki dari luar angkasa. Mang Kiki dulunya nggak punya temen gitu. Jadi gini, nambahin dikit nih Mas Arif. Waktu itu memang teman-teman Ngajo, Marif, sama Marian ada plan untuk membuat warung kopi ya. Terus kebetulan saya sama Mama Ajo emang dari kecil ya kita main. Udah duluan ya. Kita udah begini. Guys, apal bujur masing-masing gitu ya, guys apal kado. Terus ya suatu ketika mereka ini dipertemukan. Ngobrol lah konsep warung kopi gimana. Awalnya sih memang pakai stainless ya, kayak warung kopi biasa yang kepikiran waktu itu. Iya. Sampai akhirnya kepikiran ke angkringan. Ya alhamdulillah sampai sekarang ternyata konsep ini bisa diterima. Jadi identitas kita. Hatur nuhun Mang Dadang Markingop. Wah, Mang Dadan Markingop 86. Itu kita pusing mikirin Betul. konsepnya mau seperti apa. Mang Kiki ngajak kita ke Mang Dadan Markingop 86 waktu itu dia buka dari 2009 Mang ya. Dari 2009. Nah, disitulah kita nemu gerobak angkringan yang hanya menjual kopi. Yes. Berarti konsep tempatnya ini awal konsep tempatnya itu kemana ngomongnya? Konsep ininya ya, konsep barnya. Konsep barnya bermula dari situ. Dari situ ya. Saya punya background sekolah di Jogja, suka sama angkringan Bang, tapi nggak pernah kepikiran waktu itu. Sampai akhirnya Mang Kiki ngajak kita ke Markingop 86 di bawah Unpas emangnya waktu itu. Ngelihat betul Setiabudi Unpas, kita ngelihat jualan kopi di gerobak angkringan. Dan isinya semua kopi. Tahun 2010. 2011 awal. Kita main ke sana, udah bikin istilahnya jalin hubungan Mang ya, hubungan sama Mang Dadan. Sampai akhirnya 2011 terciptalah konsep seperti ini ya. Konsep gerobak angkringan. Dan kopi. Ini jualan kopi. Logo ya. Betul. Nah, benar nih. Kenapa logo? Jabrik. Tadi konsep gerobak Tadi ya. kan history, tahun berdiri, asal usul, konsep gerobak. Nah, ini sekarang logo. Jadi kenapa dulu monyet logonya gitu. Jadi dulu logo Monyet kita anjing. Jadi monyet tuh anjing. gini. Logo kita Yang nanya kenapa monyet tuh atur nuhun warisnya. banyak. Waris dari Salengka, betul. Waris Jabrik. Beliau yang membuatkan gambar hand drawing pertama monyetnya gerobak kopi Jenggo.
Waktu itu saya, Mang Ajo, Mang Kiki, Ayan juga sempet lah. Ayan udah ini ya? Ada masuk. Ya. Waktu ngomongin logo. Gambar orang nangkring lah, gambar koboi lah, gambar segala macam tersebut. Tersebut. Sampai akhirnya tiba-tiba Wak Aris ngeluarin gambar monyet itu yang sampai sekarang masih nempel tuh di logo Jenggo. Disempurnakan oleh Mang Kiki dalam bentuk si vektornya, betul, dalam bentuk gambar digitalnya. Jadi Mang, kalau ada yang nanya kenapa monyet, jadi jawabannya yang suka kopi terserah itu monyet. Jawabannya. Enggak, Mang, terserah. Yang suka kopi itu monyet, yang suka susu beruang. Bir brand. Nah, Monyet oe ngopi, monyet siante anjing. mau nanya nggak? Mau nanya filosofinya apa monyet? Iya, kan tadi ditanya. Itu dia terserah. Guyonan Jadi kita itu mah. macam-macam, mulai dari mikirin evolusi kopi sampai terakhir kita kepatok sama konsumen yang nyebut malah monyet aja ngopi. Satu terlintas, sorry. Oke, kan secara gambar logo diadopsi dari monyet. Kenapa namanya jadi Jenggo? Jenggo mah ini. Nah, kenapa Jenggo? Nah, bener eta euy. Bener so. Kepikiran orang heuh. Kan monyet simpanse, Ya, naon benar. gitu nya, tapi Jenggo bahasanya, Bos. Karena kita jadi nempel ya monyet Jenggo. Nah, ini nama Jenggo juga berapa lama ya akhirnya baru keluar, makanya baru tersebut itu nama Jenggo ini. Kita bingung dulu waktu namain sampai akhirnya jadi Gerobak Kopi Jenggo. Memang nggak ada hubungannya, tapi dulu asal nyebut. Jadi Jenggo tuh istilah buat ini ya, buat jagoan itu apa? Jagger. Makanya pas nama Sebenarnya pakai laken kan? bener pas nama itu keluar cocok lah sama si gambarnya gitu ya, legek gitu kan, gaya gitunya ya. Asumsinya sebenarnya ini siapa? Jenggo mente. Jagoan Jenggo mah Ayan. Enggak, maksudnya kan ada Jenggo juga ada di luar. Iya, makanya kan identik sama koboi ya. Kalau denger Jenggonya ada film Jenggo, si Benyamin Sueb juga Jenggo koboi itu. Nah, kita lebih ada lagu Jenggo ya, Nen ya. ada itu, mereka bikin lagu buat kita sebenarnya. Kan? Mereka tahu kita bakal muncul. Nah, makanya udah, dan itu nggak nyambung sama sekali ya dari awal nama Jenggo sama gambar monyet yang ada topi koboinya dari Wa itu sebenarnya tidak direncanakan, saudara-saudara. Kan Anti mainstream. Jadi nama keluar, monyet gambar keluar, nama keluar. Itu hampir bersamaan dan langsung ngeklik. Dan kita waktu itu emang nggak terlalu Concern gitu. Nggak terlalu concern untuk mikirin nama waktu itu. Slang seenaknya aja maksudnya, yang dan ngeklik waktu itu gambar sama si namanya cocok gitu. Jadi keluarlah Jenggo. Gerobak kopi udah jelas, gerobak kopi, dagang kopi itu. Jadi bukan dagang angkringan, teman-teman. Angkringan. Banyak salah alamat dulu, Bang. Profil kedai udah Awal nih. kita jualan di sini banyak yang ngomong angkringan kan. Sekarang Nasi masuk kucing ya. 10 September 2011 buka jalannya waktu itu ya. Waktu itu juga sempat hari pertama tuh ya. Ini nih di sini, di unit ini, di Monumen. ini pertama buka Jenggo di Betul, sini. 10 September 2011 tuh di sini yang kita buka. Waktu itu posisinya di depan sih, nggak di sini banget. Di sana. Di tadi yang unen keliling-keliling. Geser 5 Ah, meter lah situ. dari sini ya. Udah kita buka sampai akhirnya istilahnya di pertengahan jalan selama proses berjalan kita alhamdulillah dipertemukan kembali sama Mang Wendy. Ada Mang Wendy. Mang gegeduk Jatinangornya, Mang. Jenggo Jatinangor. Jenggonya apa? Nangornya, Mang. Dan sampai hari ini Mang Wendy memegang peranan yang sangat kritis, sangat penting. Karena kita kalau mau minta duit ke Mang Wendy. Mang Wendy, apa waktu itu teh sampai bisa tergoda sama ini? Saya pegangin, Mang. Oh, oke. Jadi pertama ya lihat keluar dari zona nyaman kan, ketika kita ngomongin kopi itu biasanya kopi shop lah. Ya. Nah, tapi pas lihat di Cicalengka, sering nongkrong di Cicalengka, Itu apa di Cicalengka teh? ada Jenggo. Oh. Jenggo yang pertama di sini, yang kedua itu Jenggo muncul Cicalengka, ya. 6 bulan kemudian itu ada Di sini 7 bulan kemudian. ya ada di 7 bulan Cicalengka. kemudian Cicalengka. Kebetulan sering nongkrong di sana. Dan untuk ya pertama kalinya lihat kedai ya, gerobak kopi yang memang dulu angkringan itu biasanya makanan nasi kucing dan lain sebagainya. Ini Kopi. unik. Bukan Unik. kopi, ini Nah, kopi. artinya
Kita sering nongkrong di sana, belajar memahami kopi. Kalau biasanya kita pakai kopi gunting, pertama kali Mang kita kayak digunting dah, Mang. di Talian. Artinya ketika main di Jenggo, kita sedikit belajar tentang bagaimana kopi itu sendiri. Ternyata tagline yang selalu nempel di saya itu adalah mari berdayakan kopi Indonesia. Mari berdayakan kopi Indonesia. Itu yang sedikit menggugah hati. Karena Indonesia kaya dengan kopi terbaik di dunia itu salah satunya ada di Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia itu jarang menikmati kopi asli. Kalau Mang Wendy yang ngomong ini rada emosional. Zona nyaman. Ya terus terang waktu itu saya masih bukan waktu itu, sampai sekarang masih punya pekerjaan. Mang Wendy guru, saudara-saudara. Pegawai negeri Santai. Asli. Guru pemberontak. Artinya ketika melihat teman-teman dari Jenggo yang asik lah orangnya, artinya mereka belajar jadi zona nyaman. Iya betul, artinya kita resep nongkrong, tapi bagaimana nongkrong itu menjadi menghasilkan, produktif lah. Amin. Dan poin besarnya adalah karena apa? Ada Indonesianya itu nilai ke filosofi. Karena membawa Indonesia. Jadi kalau bicara visi juga ya, filosofi Bang ya. Kita pengen waktu itu, saya ingat banget kita sebutin waktu itu bahwa kita pengen punya tempat ngopi, tempat ngumpulnya. Waktu itu teman-teman kerja aja sih. Waktu kita masih kerja, gimana caranya teman-teman kerja pulang, teman-teman pulang dari kerja, nongkrong di Jenggo, silaturahmi kejaga, ngopi pada bayar. Dan satu lagi, Itu satu hal lagi yang saya lebih tertarik itu, artinya dulu betul cita-cita itu tidak semuluk sekarang dan lain sebagainya, ingin memperbesar tapi yang penting itu masih pekerjaan sampingan, karena di awal-awal kita masih semua punya pekerjaan. Dan akhirnya jadi kebalik. Yang dulu pekerjaan inti bekerja di instansi, di kantoran dan lain sebagainya, side jobnya gerobak. Kalau sekarang kebalik. Karena penghasilannya pun kebalik. Mudah-mudahan ini jadi doa terus buat kita sampai tahun ke 361. Amin. Oke. Aya nama Nondi. pakai bahasa Indonesia. Nama Lu ada Mang Kiki. Hatur nuhun ka sadayana komunitas anu kantos ngadukung support segala rutina kanggo kemajuan urang sadayana Jenggo. Amin. Ini Hatur nuhun. Terus panjang gini. bentar, ini belum, tenang. Salut anjing. Jadi gini, teman-teman. Kita buka 2011 berjalan, saya, Mang Ajo, Ayan, Mang Kiki, disusul Mang Wendy, terus sampai akhirnya kita terakhir disupport sama Kang Fergan ya, Kang Mister, sampai hari ini. Nah sekarang ada satu orang lagi sebenarnya mah yang mungkin kita sering lupa. Dulu itu kita disupport sama Uki. oh ya, gudang. Ya, jadi sampai hari ini kita berenam, sampai di 2020 ini kita berenam. Terus untuk unit, memang ini harus kita ceritain ya. Iya, benar, Unit pertama adalah unit monumen. Terus kita pernah punya nomor 2 itu adalah Cikutra. Ya, Cikutra nomor 2. Nomor 3 Calengka. Nomor 3 Calengka secara urutan ya, Nomor 4 Dago. Nah, nomor 5 sampai ke sini saya lupa. Ada Puncelut. Alah, Hendrik. Saya malah lebih tahu. Betul. Ada di Ada unit Puncelut. Iya benar di Puncelut. Jadi kalau hitung garis besarnya aja ya. Calengka, monumen Calengka terus Nangor. Maaf ya pemirsa ini. Nah sebelum Nangor itu, pada jadi lupa. memang sebelum Nangor ada beberapa unit yang cukup lama, setahun lah, cuman sudah tutup. Terakhir saya ngitung ada 11 cabang. Benar nggak? Betul. 11 cabang. 11 bang. Seingat saya dari monumen tuh ke Cicalengka
Ke Cicalengka dulu ya Mang ya? Cicalengka dulu. Monumen Cicalengka, Lalu Mumur. terus Jatinangor, terus Cikutra, terus Oh iya? Malaer tuh. Gatsu. Ingetannya nggak ada yang sinkron. Gumuruh terus Garut, dari Garut Cirebon, dari Tasik, terus disusul apa itu? Cimanuk. Nah, geus we lah. Punclut. Jadi sekarang 2020 Sampai hari ini sampai 2020 nih 2020 ada 8 titik. Ada 8 titik. 15. Monumen Gatot Subroto Turangga, Baltos, terus Calengka, Sayang, Alamasri, Kadungora, Garut 8. 10 dong. 8. 8. 8. Ya jadi banyak sebenarnya banyak. Maksudnya kita pernah pindah-pindah itu. Oh, iya. Termasuk yang tutup ya banyak. Iya, karena pandemi dan segala rupa berarti di 2020 Betul. ini bertahan 8 unit. Termasuk memang penurunan jumlah unit drastis itu di 2019 masuk ke 20. Dari 12 sekarang sisa 8. Hilang 4 pemirsa. Tapi kita tetap Alhamdulillah bertahan tapi di tengah pandemi. kita tetap ngumpul. Orangnya nggak ada yang hilang emang ya. Ngomong-ngomong ini Mang Ajo kemana? Ya, Mang Ajo. Coba. Kudu. Ini nggak tahu kenapa ya. Mari, ini. Salah satu kegedean dari Cicalengka, Jenggo Cicalengka. Pundung gitu nggak mau ngomong. Kayaknya kurang asupan. Corona, Bos. Ini Jadi ada yang mau diceritain nggak, Mang Ajo? Sesuai Cicalengka. Nanti aja nanti. Nanti kapan? Sekarang maksudnya. OPR. Mister. Nah, ini kepada Mr. Pergan. 2015 mulai gabung mulai kebius. Sebenarnya Jadi keluarga besar gimana ceritanya, Mister? kenalnya udah lama kali ya. Kenalnya udah lama, nongkrongnya udah lama. Masih zaman Jatuh cinta pertama tuh 2011. Nah, Pertama dikenalinnya sama salah satu temen di salah satu tempat kopi juga tuh. Dianterin ke tempat Aib katanya. Siapa Bang? Siapa namanya? Mas Amri. Mampir Tuh kan jadwal tiap hari Jumat tuh kan pasti main. Malamnya tuh suka ngajakin, susah diajakin. ajak apa? Ngajakin main. Oh. Mas Arifnya nongkrong. Dulu mah ke Jenggo teh mampir. Jadi bukan tujuan akhir. Mampir mau kemana? Nongkrong biasa. Checkpoint. Checkpoint. Pertama ngopi, memang nggak doyan ngopi sebenarnya ya. Pertama ngopi 2011 tuh di Jenggo di sini. Pas pertama nyobain kopi tuh gini gitu. Coba banget ya. Jenggo banget gitu. Gara-gara di Jenggo, saya tetap nggak suka kopi. Menu favorit naon atuh? Di Jenggo. Teh sereh terbaik. Terbaik terserah. Buat Nah. kami, buat kita kan. Ngomong-ngomong menu favorit nih. Nah, sekarang kita masuk ke konsep produk. Dari Konsep awal. produk ya. Iya kan pasti nyobaan rumahnya tak apal dagangan sorangannya dari masing-masing ya menu favorit hiji weh. Benar. Ayan. Cai herang. Gratis. Lamun resep kabeh kopi mah meureunana moal seimbangnya. Bener. Bagian tehna we abi mah. Teh naon? Menurutnya naon teh? Teh tubruk we. Indonesia banget. Alpucindo. Juara. Kenapa Alpucindo? Pertama kenal alpukatnya seneng. Tapi memang baru pertama kali merasakan antara kombinasi buah alpukat, bukan esen tapi buah alpukat. Buah asli ya? Buah asli di Buah Jenggo segar. itu. Sama susu kental SKM sama kopi juara Alpucindo, Mang Wendy. Alpucindo. Dan satu hal, pernah ada customer dari Riau itu sengaja dia sampai nongkrong, dia punya kopi shop besar di Riau. Dia pingin bagaimana cara bikin Alpucindo, tapi memang kita tidak ya silahkanlah karena simpel sebenarnya. Sampai dia pesen
dalam satu waktu itu 6 gelas Alpucindo hanya untuk melihat cara membuatnya. Untuk diterapkan di tempat mereka. Iya. Aturan baristanya dulu lama-lamain aja salah-salahin jadi biar banyak kan. 10A bayar. Betul. Cappuccino ininya. Endek. Wah, favorit sih sama kayak Mang Wendy, Alpucindo lah. Beda gitu pokoknya. Juara. Aib apa? Saya Aib? es coklat chai. Ya, Yes. teh basic teh. Mang Kiki favorit Teh sereh. Aib. Juara. es apa panas, Bang? Es teh sereh. Juara. Mister. Cokocindo. Eish. Panas dingin Cokocindo. Yang dingin tapi Oh, es Cokocindo. Nah, Bang Ajo. Cappuccino. Apa Bang Ajo? Cappuccino. Ore. Mun urang mah es susu vanila. Nya, benernya ayahnya? Aya, eta orang beki eta. susunya teh ada 2 di sini, yang kanan yang kiri. Ya, saya mah dua-duanya. Ah, saya kopi jenggonya. Sok atuh ceritakeun kumaha ieu teh. Oke, konsep produk ya. Ini salah satu ini juga ya, salah satu waktu itu hayalan. Menghayal berinspirasi itu ya tentang produk. Saya dulu datang ke warung kopi di Makassar waktu itu, di Makassar, namanya warung kopi Dotoro. Warung kopi Dotoro. Nah, itu yang kita lihat apa waktu itu saya nongkrong sama teman-teman kerja. Itu yang kita lihat dengan produk yang sangat sederhana, sangat simpel, yang ngopi wah nggak karuan udah. Gubernur Sulsel waktu itu Pak Yassin Limpo. Gubernur apa bupati ya waktu itu? Gubernur ya Yassin Limpo. Ngopi bareng sama tukang ojek, sama tukang beca, sama saya karyawan waktu itu, sama pegawai bank, pegawai apa nyampur di situ. Yang kita lihat waktu itu, yang saya tangkap waktu itu adalah ini semua gara-gara kopi ngumpul. Dengan produk yang sangat sederhana, kopi hitam, kopi susu, es kopi hitam dan es kopi susu. Nah, disitulah kita mulai jatuh cinta ya. Mang Ajo mulai didoktrin, mulai dikasih lihat nih Mang ada tempat ngopi, Ayan semuanya, Mang Kiki. Ya sampai akhirnya kita di Bandung keliling itu ya, ke Mang Dadan, ke Markingop. Nah, sebenarnya dengan basic-basic yang kita punya, basic yang dipelajari waktu itu ya, waktu zaman kerja sebenarnya basic modern brew. Klasik modern brew gitu. Tapi pas kita buka Jenggo Manual brew ya? Manual tradisional. Jadi kita mau ngangkat ya salah satu yang sampai hari ini dibawa itu adalah metode penyeduhannya si warung kopi Dotoro itu. Itu warung kopi saring, kopi hitam, kopi saring khas Sulawesi Selatan. Jadi di Indonesia dari Sumatera dari ujung kiri sampai ke kanan itu punya kopi saring macam-macam tuh. Nah, ini yang kita adopsi sampai hari ini adalah yang Sulawesi Selatannya itu. Itu induk pertama yang waktu itu kita bentuk konsep produk di situ, yaitu manual tradisional dengan adanya si kopi saring itu dari Makassar. Sisanya ya kalau teman-teman lihat datang ke Jenggo ada manual, ada konsep produk manual, ada konsep produk yang modern juga. Artinya yang berbasis espresso, yang berbasis susu, yang espresso flavored, dicampur ada coklat, ada vanilla gitu. Itu masuknya udah modern. Cuman secara rootsnya makanya kita gabungin. Kita pengen ada manualnya juga, pengen ada yang modernnya juga. Jadilah 37 menu item sampai hari ini. Berbasis manual tradisional. Yo. Pengen angkat seduhan Indonesianya itu. Itu yang paling penting. Terus kalau buat metode ya manual semuanya. Manual ya? Manual. Karena ini salah satu clue buat teman-teman ya yang mau bergerak di kopi, salah satunya manual itu teman-teman udah tahu semuanya bahwa ngolah manual perlu keseriusan, sense dalam dirinya masing-masing si barista itu ya. Seru dan yang nggak kalah penting low cost. Low cost, tidak perlu bayar listrik ya. Tapi ya itu tadi ada plus minusnya, manual sama mesin misalnya ya gitu. Tapi sampai hari ini kita yang kita usung manual tradisional. Nah, dari 37 produk itu yang paling best seller selama 9 tahun apa tuh? Aib, dari Jenggo sendiri yang best sellernya. Dari 37 item kan kebagi 4 kategori nih, panas dingin, kopi dan non kopi ya. 4 kategori. Kalau best seller mungkin kurang lebih 10 produk ya. Alpucindo, es kopi gulali, es coklat chai. Es teh sereh salah satu produk yang selalu ada di nomor 5 teratas, es teh sereh. Padahal simple ya.
Udah kopi ya tapi. Teh, Nah, bisa kagait oke. tehnya alhamdulillah kita ini sendiri lah, maksudnya produksi sendiri dibantu sama teman-teman dari Koperasi Mitra Malabar sih. Padil. Mas Padil. Mas Padil monitor Mas Padil. Pizza Jadi gitu, tehnya kita olah sendiri. Mas Fadil. Nah makanya ya itulah teman-teman ya konsep produk manual tradisional. Terus kita juga manfaatin lah, ini salah satu yang manfaat buat kita terima ya sampai hari ini. Kita dulu kerja selain gaji, tapi dapat edukasi, dapat pendidikan dasar tentang kopi, dan itu yang kita alhamdulillah kepake sampai hari ini. Alhamdulillah kepake dari 2006 saya. Mang Ajo dari 2001 Mang ya? 2002. Oh masuk ya 2007. Ayan 2010 ya. Waalaikumsalam. 2011 itu. Alhamdulillah ilmu yang kita timba waktu itu di tempat kita bekerja kepake sampai hari ini untuk basic knowledge penyeduhannya, pengetahuan dasar penyeduhannya. Nah ini yang menarik buat kita adalah mengkonversi semua ilmu-ilmu modern yang kita dapat waktu itu menjadi manual tradisional. Right. Nah, sekarang bagian pesen-pesen ke masyarakat umum edukasi dari tim Jenggo buat masyarakat umum, buat pecinta kopi, terus buat penggiat juga. Ya standar lah, pertanyaan kita sama-sama aja kayak yang dulu disampaikan. Ya, yang jadi keresahan, apakah punya keresahan nih dari masing-masing dunia perkopian sekarang kayak gimana gitu. Silakan yang mau ngejawab siapa? Oke, dari saya dulu deh, nanti Ya. kita coba teman-teman semua kita punya kayaknya. pandangan. Ini soalnya yang dari Cicalengka masih diam aja ini. Jadi buat teman-teman peminum kopi ya, jangan takut, sekali lagi kita hadir. Jenggo dari awal 2011 menghadirkan produk-produk yang simple, yang sederhana, produk generik kalau obat mah. Produk yang selalu diminum setiap hari, yang jadi kebutuhan minum kopinya orang Indonesia setiap hari ya, makanya kita bikin produk di kopi hitam, kopi susu, es kopi hitam, es kopi susu. Dari situlah kita kembangkan istilahnya, tapi tetap produk-produk yang jadi konsumsi hari-harinya sampai hari ini kita pertahankan. Tetap hargain kopi kita, kopi Indonesia. Terus belajar untuk metode-metode, budaya-budaya, kultur-kultur, mulai dari tanam, proses, goreng-goreng sampai seduh. Budayanya orang Indonesia seperti apa gitu. Sampai ke seleranya orang Indonesia seperti apa. Nah, itu yang perlu kita perluas lah istilahnya, kita perluas. Ya tujuannya satu, yang sering kita bahas di silaturahmi kopi, kalau kita menghargai kopi kita, kopi Indonesia, artinya nanti pada akhirnya akan mengangkat ya nilai ekonominya, apresiasinya seperti itu. Ya kalau kita udah bicara nilai ekonomi, artinya orang Indonesia memproduksi kopi Indonesia diminum oleh orang Indonesia itu sendiri, kayak gitu. Duitnya muter di Indonesia aja. Dari yang Ayan ada mangga pesan buat masyarakat Sebagai penikmat kopi atau bagi kopi. sesama pengusaha Iya. yang bergerak di bidang kopi. buat anak nongkrong Jenggo lah, Ya, boleh. pesannya apa? Jangan takut explore mungkin ya. Yes. Apapun gitu, mau jenisnya kopi atau teh gitu Ya. kan, karena semua yang ada di Indonesia tuh bisa diolah ya. Bisa diolah Dan enak-enak ya. dan enak semuanya. Paling gitu aja lah. Siap jaga karya. Mang Wendy pesennya naon Mang Wendy ya? konsumen peminum Yang peminum kopi ya? Teman-teman. Penikmat kopi. Kalau pesennya dari saya secara pribadi, Ya. saya pingin istilahnya pingin budaya ngopi di Indonesia itu lestari sampai kapanpun, dan salah satunya banyak hal. Kebetulan saya awal bergerak itu di Jatinangor, dan alhamdulillah Jenggo bisa menjadi inspirasi buat generasi Selanjutnya. muda khususnya di kalangan mahasiswa Unpad yang sekarang dulunya nongkrong di Jenggo, sekarang mereka rame-rame bikin Punya kedai gitu. kedai kopi. Alhamdulillah. Itu yang paling penting, itu kita menjadi inspirasi buat orang lain. Jadi pengaruhnya kuatnya. Kuat. Artinya Satu kebanggaan lah untuk Jenggo ya. betul. Ya. Ya kita udah ada berapa orang yang bisa
berkembang itu memang dengan bantuan kita, ada yang mereka mencari inspirasi sendiri. Ya. Ya, Mang Kiki Kiki, mau nyampein sesuatu buat teman-teman peminum kopi ini, Mang, pecinta kopi Indonesia, Mang. Ya mah yang apa wet Rusuh ya kolot rusuh. ya buat pecinta kopi, customer kopi kita yang memang ngagorengan we jeung bebejeuna cing hang apa. Nah, bener bebejeuna kumaha ti kolot ya. Sing rajin tong bolos sakola. Ti kolot ya kumaha ya bebejeuna. Yang penikmat kopi jeung yang sesama anu bergerak di bidang kopi ge aya teh pesan-pesan ti Mang Ajo ye sebagai kekolot pepeujeun ka bodakna kumaha sok silakan. Ini panjang ayo pertanyaan. Cuk-cerek namanya. Nah, cuk-cerek. Urang rek jawab lah untuk Bisa iya mah maju teh. Lamun diajak ngobrol cuk-cerek. Sok da lain pendekar rungkul atuh mah kalem we. Bebas. Mana lu pendekar? Sok Mang Ajo, ada pesan enggak Mang Ajo? Ya bisa Pak. Keur pendekar pasar ke pendekar kumaha? Ulah. Jadi mewakili. Ya Allah, ya benar ya. Ya mah ya. Untuk para pecinta kopinya yang bergerak di apa itu bidang kopi, yakin dan aman itu ajalah. Pokoknya apa yang kalian lakukan kudu yakin berarti kudu yakin. Mun teu yakin mah jangan naon atunya. Jangan naon. Heeh bener. Da aya yakin jeung sieun nya. Nya. Lamun sieun nya eleh, lamun yakinnya menang gitu. Bismillah. Sakitu Semangat. Mister. Ini teh yang ke 9 tahun ya. 9 tahun ya. Ulang tahun. Jari takene di awal lila deui. Bisa dibilang saya tim paling bontot ya. Baru gabung 2015. Mungkin tambahannya terima kasih sama kru yang awal 2011 sampai sekarang tanpa iya bener. Tanpa ada kalian mungkin ya. Kita nggak bisa sebesar ini. Jadi ini 6 orang tuh garda terdepan. Iya benernya Di balik itu layar di balik 6 sebenarnya, di balik orang. layar. Oh yang ini main behind the gun-nya. Nah garda terdepannya itu ada berapa orang berarti Aib krunya tuh? total sekarang ada sekitar 25 ya. Kita itu pokoknya tim itu 22. Oh ada 22 orang di 22. di garda terdepan buat gerobak kopi Jenggo yang sekarang bertahan 8 unit sampai 2020 berarti ada 22 orang ya. Jadi sekarang nih yang lagi di lapangan nih ada 16 orang. Oh 16. HRD mah apal euy. Dua-dua termasuk dengan kita semua. Oh iya. Jadi ya termasuk di sini ada Faisal sama Dery. Nah, di Mas banyak banget. Yang di Jenggo Monumen ini PIC gerobaknya siapa nih? Kalau buat Jenggo Monumen Ya. ada ini ya Faisal tuh yang pakai topi hitam tuh. Hem. Senyum dulu atau senyum. Dadah dulu dah anjing. Ya jadi total 16 Bang ya. Total 16. Benar ya, kita makasih banyak semuanya Roy. Mang Waham, Tommy, Mang Waham ya. Mang Waham terus Mang Ateng, Aroy, Tommy, Faisal, Mas Manes. Mas Manes. Terus Rian. Rian. Ayo sih Rian. Sableng. Oh Rian Sableng. Lu di mana lu Rian Sableng ya? Rian Sableng. Ya termasuk teman-teman semua teman-teman yang sudah mensupport ya. Bari. Ada Mas Bari, ada Mang Dabong, ada Mang Ono, Api. Siapa sih yang tinggi-tinggi istrinya siapa? Di TSB. Oh, ada yang tinggi-tinggi bareng masih Tommy. Ini si Eta nu. Oh Asani. Roy. Istrinya teh. Oh Bokir. Bokir. Sani ya, Sani Cepot, kopi Cepot. Terus Bang Yuen dulu bantuin kita dari awal di Dago waktu itu. Admin Twitter Jenggo saha? Vandalism. Diki vandalis. Ya sampai sekarang ada beberapa teman-teman di tim juga yang memang dari 2011 ya sampai hari ini. Tapi sisanya ya
tadi Mang Wendy cerita mandiri, buka warung kopi lagi sendiri, buka usaha sendiri sebenarnya. Alhamdulillah itu jadi salah satu cita-cita kita juga sebenarnya. Bisa ya ini finishnya ya. Finishnya adalah bukan tetap jadi barista, tetap jadi ini enggak. Leon Intinya mah memperbesar Betul. pelestarian kopi Indonesia betul ini. lah. Nah sekarang buat para penggiatnya. Oke, buat teman-teman penggiat kopi ya, sesama pelaku usaha kopi Ya, nih, ya sederhanakanlah kopi Indonesia, sederhanakanlah kopi itu sendiri, karena kopi itu dari dulu diminum sama kita gitu. Tidak perlu tidak perlu diistimewakan ya, tapi tidak perlu tidak perlu diviralkan, tidak perlu dieksploitasi, tidak perlu diekspos. Kopi ini dari dulu sudah jadi minumannya hari-harinya orang Indonesia, apalagi sederhanakan, perbaiki kualitasnya, angkat kopi Indonesianya. Betul, salah satu Bang Wendy bilang pikirin harganya, gimana caranya kita minum kopi kita sendiri gitu. Terus ya ini silaturahmi kopi, satu sama lain saling terhubung, saling support, mulai dari hulu sampai ke hilir. Betul, dengan adanya komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan, asosiasi apapun yang bergerak di bidang kopi, mudah-mudahan guyup sauyunan membangun kopi keberjayaan kopi Indonesia. Seperti itu. Cie udah. Udah ya, sekarang ngapain ya? Erik mau nanya ini kayaknya. Mau nanya nggak? Ntar aja. Ini kita udah dulu apa gimana? Karena produk ini atau enggak? Ya, menurut disampaikan mau geus wae tadi geus. Ini ucapan terima kasih aja. Ucapan terima kasihnya. Ya. Oh enggak. Ini ada pertanyaan tambahan dari saya dadakan. Karena sekarang kebetulan kita silaturahmi kopi lagi ada di Jenggo dan Jenggonya ulang tahun, harapannya untuk Jenggo sendiri setelah ini tuh apa? Boleh dari teman-teman pendiri Jenggo ya, dari Aryan gimana harapannya? Serius ya mah, serius punya harapan. Wow kan, mereka bagian ngomong gitu. Really. Ya, Mang Ajo siap-siap ya. Bos jeung kolot nggak bos? Harapannya ya mungkin harapannya umumnya mudah-mudahan si Jenggo bisa tetap konsisten, terus bisa jadi influence buat yang lain gitu, terus berkarya lah gitu. Tetap bagi saya itu di ulang tahun Jenggo yang ke-9, dan untuk selamanya Jenggo akan selalu menjadi legend. Amin. Apalagi untuk keberadaan generasi-generasi muda, biar bisa nongkrong tapi menghasilkan. Aib, apa harapannya Aib? Di tahun ke-9 bersama jaga karya, kita ambil tema ini karena kita sama-sama menjaga karya kita. Karena bikin itu gampang, menjaganya yang susah. Ya. Nah, yang paling penting buat setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan adalah menjaganya. Mudah-mudahan kita semua di Jenggo, keluarga besar Jenggo, mulai dari kita sampai ujung tombaknya itu bisa menjaga karya kita sendiri ini. Ya, gitu aja Mang Ki. Ya. Mang Ajo mah bahas. Jadi sebelumnya saya ucapkan Mang Ajo keur ngapa? Naon lagi ngomong naon. Kadang harapan marane naon. Tapi teh keur mikir. Naon nu diomongkeun. Ai si ori gawean. Sok di Mang Kiki naon harapannya Mang Kiki, apa nih harapan yang menjadi harapan buat ke depan? Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun ya buat Jenggo yang ke-9 dengan tagline-nya apa tuh Mang? Bersama jaga karya. Bersama jaga karya. Nah, bagi saya bergabung dengan keluarga besar Jenggo adalah sebuah karunia ya. Artinya di situ saya yakin bahwa kita berada di lingkungan ini
berdasarkan pondasi yang kuat, Mang. Artinya dengan pondasi yang arti kata silaturahmi dan kita memiliki nurani ya. Nurani, sehingga pondasi ini mudah-mudahan ke depannya setelah 9 tahun ini kita berjalan menjadikan tidak lepas dari pondasi dasar kita itu. Artinya pondasi yang tadi saya bilang bahwa Jenggo ini berdiri atas dasar silaturahmi dan nurani. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih lagi tanpa menanggalkan pondasi kita yang sudah kita bangun dari awal. Amin. Itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan Dari Mister. tambah sukses ya. Amin. Alhamdulillah saya diterima di lingkungan yang mempunyai banyak aset yang tidak ternilai. Ya. Saya dikelilingi oleh Mau dijual gitu. Kurangi kolot mah. Ngalokan unggul jagona lah. Sabraha. Ulang tahun Mang Ajo ya, Pak. Saya dapat masukan juga dari Mas Fadil. Ada beberapa nilai untuk kita untuk buka usaha tuh ya. Modal, aset, dan peluang. Ini merupakan aset yang tidak ternilai. Saya dikelilingi dengan orang-orang yang hebat semua. Mudah-mudahan kedepannya silaturahmi tetap terjaga dan makin erat. Amin. Selanjutnya Udah? Bang Ajo. Nah, selanjutnya nih dari Mang Ajo. Dari Mang Ajo nih kira-kira apa nih Mang Ajo harapan buat Jenggo, masa gak punya harapan buat Jenggo Mang Ajo? Sebagai salah satu volunteer sebagai salah satu volunteer dari Jenggo nih. Harapannya apa? Harapannya Mang Ajo, silakan Mang Ajo. Mang Ajo yang geus ngurus Jenggo 8 tahun. Makanya teboga harapannya sok atuh sampaikan Mang Ajo. Jadi edit, Bang. No edit nih ya. Ya, silakan Mang Ajo. Edit. Alhamdulillah ya udah 9 tahun kita berjalan, mudah-mudahan kita tetap silaturahmi tetap terjaga, keluarganya tetap terjaga, kualitas kopi Jenggo semakin baik. Amin. Rasa nggak perlu diperdebatkan, yang penting Rasa tidak perlu diperdebatkan. Rasa tidak perlu diperdebatkan. Yang penting mah ngopi. Nah, itu harapan bahaya. harapan dari man behind the gun-nya Gerobak Kopi Jenggo. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan nih dari saya nih. Ini selama 9 tahun yang saya tahu untuk berbisnis itu, apalagi banyak kepala gitu ya, ini kan 6 orang nih, biasanya agak sulit gitu untuk menyapai suatu keputusan atau apa-apa. Nah, cara dari tim Jenggo ini selama 9 tahun nge-maintain si Jenggo itu seperti apa nih? Satu kata, Bagaimana nih? diskusi. Seperti apa? Satu lagi. Ikhlas. Satu Diskusi, berarti. ikhlas. Diskusi, ikhlas. Apalagi? Tadi yang udah diceritain sama Mang Kiki juga, ikatan moral. Nah, Itu landasan pondasi ya. Landasan pondasi. Kita sampai hari ini berusaha untuk jalanin Jenggo secara profesional. ya. Punya job desk, punya struktur, punya bagian masing-masing, punya tanggung jawab. Tapi pasti ada bertak-betruk. Betul. Kehidupan mah itu mah normal ya. Dan masalah-masalah teknis kita selesaikan dengan teknis juga. Nah, Tapi tanpa mengganggu dan punya landasan tadi ya. Ya. Menyelesaikan masalah secara teknis tapi dengan dilandasi moral ikhlas, tadi. moral, ya. Dan sampai hari ini kita mau guntreng teknis seperti apapun, ujung-ujungnya balik lagi duduk di dalam rumah. Jadi sebenarnya sederhana Gimana? bagaimana Jenggo bisa bertahan seperti ini. Karena angka tidak boleh mengalahkan rasa. Angka tidak boleh mengalahkan rasa. Next quote. Bagus. Silaturahmi Ya, berlandasan alhamdulillah kita nurani. kedatangan talent yang tidak terduga.
Ada yang ngamen. Kesel aja. Gimana? Adik, lanjut. Lanjut Stop bola weh. Materi udah beres. Udah beres. Oh, ayan. Ente. Ada lagi mau disampaikan? Ada yang mau bertanya nggak? Paling ucapan terima kasih doang. Ya. Wakilin aja. Siap. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semuanya nih, kita Jenggo alhamdulillah sudah sampai di tahun yang ke-9 ya bersama Jaga Karya. Mudah-mudahan kejaga terus sampai kapanpun. Ke belakang kita terima kasih banyak ya, mengaturkan terima kasih banyak ke semua teman-teman yang sudah terlibat, sudah ikut membantu mensupport Jenggo dari awal sampai di tahun ke-9 ini. Teman-teman konsumen, teman-teman peminum-peminum kopi Jenggo ya. Terima kasih banyak. Bener tadi Mang Kiki bilang bahwa tanpa dukungan teman-teman semua kita tidak berat rasanya sampai di tahun ke-9 ini ya untuk diterima produknya seperti itu. Mudah-mudahan ke depannya kita di Gerobak Kopi Jenggo tetap bisa memberikan seduhan terbaik buat kitanya sendiri, juga tetap langgeng ya, tetap langgeng dengan semua visi misi ke depan lancar dan berjaya. Amin. Ya. Mang Kiki ada yang mau disampaikan? Ya, cukup. Mang Wendy? Cukup. Ayan. Berarti kalau saya lihat sih ini Ayan. sok. Oh, Ayan. Terima kasih satu lagi buat Ibu Admin, mana Ibu Admin? Mimin. Ibu Mimin. Bu Mimin, Admin. Selfie. Ah, riweuh. Tadi heula sekadang. Ucapan. Ya, cukup lah. Jadi kalau saya melihat Gerobak Kopi Jenggo itu bukan hanya sekedar bisnis ya, tapi lebih ke keluarga besar. Lebih ke keluarga aja ini. Jadi pangkolotnya itu Mang Ajo dari Cicalengka. Kedua Mang Wendy, ketiga Mang Kiki. Cuman di Indonesia nih memperdebatkan masalah umur gak mau. Oke ya, jadi teman-teman kurang lebih sesi interview kita dari silaturahmi kopi kepada Gerobak Kopi Jenggo sampai saat inilah ya. Nanti setelah ini kita akan icip-icip menu selain kopi yang kita dihidangkan. Nanti kita akan tanya-tanya produk, lalu kita juga akan tanyain lagi atau langsung nyicipin lah rasanya kopi-kopi yang best seller di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap like, comment, subscribe video ini bersama Jaga Karya pokoknya nama ya. Selamat ulang tahun Kopi Jenggo. Yuk. Sekali seduh 2 liter. Oh, 2 liter itu untuk berapa gelas? Salah satu spesialnya adalah digulain enak tanpa gula enak. Dia mix Robusta Arabica. Berarti ini signature blendnya Jenggonya. Boleh dibilang house blend Jenggo. House blend.